Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belajar tentang ikan ya, produk perikanan. Saya akan share. Sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Kok rasa-rasen gitu? Bangun tidur apa? Ya. Meskipun Jumat, setelah kemarin libur, harus tetap semangat ya. Oke, kita mulai. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang ikan ya, ikan. Atau pada prinsipnya semua yang berhubungan dengan hasil perairan ya. Kalau ikan saja mungkin nanti asumsinya terlalu sempit ikan gitu ya. Padahal hasil perairan itu ada banyak sekali. Kayak udang, cumi, ya apapun, baik ikan tawar maupun ikan asin atau perairan-perairan yang ada di laut, di tambak, ya, semua yang berasal dari ikan itu hampir mempunyai sifat yang sama. Artinya produk-produk perairan itu merupakan produk atau komoditas pangan yang rawan rusak, ya, mudah sekali busuk. Kenapa? Kemarin sudah saya singgung, semua hasil hewani itu lebih mudah rusak bila dibandingkan dengan produk nabati. Karena di sana kita menjumpai komposisi gizinya, komposisi kimianya itu lebih lengkap sesuai yang dibutuhkan mikroorganisme ya, sehingga dengan adanya protein yang tinggi, lemak, adanya kolesterol, adanya senyawa-senyawa yang notabene semuanya ada, ya, vitamin, mineral, semuanya lengkap sehingga mikroorganisme khususnya bakteri pembusuk itu sangat suka, ya. Dia merupakan media yang sangat bagus untuk tumbuh kembang mikroorganisme, terutama kalau produk atau komoditas perikanan itu ada pada kondisi pH yang netral. Secara alamiah dia netral. Pada produk-produk yang sudah diolah, dia akan diberi media-media yang mungkin bisa menurunkan perkembangan mikroba, misalkan dengan diberi saus ya pada sarden misalnya ya, produk sarden diberi saus yang notabene itu pH-nya menjadi lebih rendah. Kalau pH-nya menjadi lebih rendah, artinya itu sudah merupakan suatu perlakuan untuk memperlambat atau memperpanjang masa simpan. Ya, terus ditambah lagi dengan proses sterilisasi, pengalengan, suhu tinggi. Ya, jadi proses yang namanya proses pengawetan pada semua produk itu biasanya tidak hanya satu metode, tidak hanya satu perlakuan. Misalkan hanya pendinginan saja, ya itu tidak bisa optimal. Pasti kalau pendinginan akan didahului oleh misalnya perlakuan pendahuluan. Ya, daging sebelum didinginkan, digoreng dulu agar nanti tampilannya bagus, ya, daya awetnya lebih tinggi, baru dikemas. Jadi ada pengemasan yang sesuai, baru didinginkan atau dibekukan. Demikian juga untuk produk-produk yang diolah, kayak misalkan pengalengan ikan, ya, tidak hanya ikan dicemplungke saja langsung ke freezer atau suhu dingin, tetapi pada proses pengalengan berarti suhu tinggi ya. Pada suhu tinggi tidak mungkin langsung ikan dari laut cemplungke di kaleng kemudian dipanaskan, bukan seperti itu. Tetapi ada proses misalkan disiangi, proses penyiangan agar produk itu nanti
masa simpannya menjadi lebih lama, tidak hanya disiangi misalkan ya. Berarti kan Anda lihat pada produk pengalengan ikan sarden ya misalkan, itu pasti tidak ada kepalanya. Kenapa? Karena kepala itu merupakan juga salah satu dari seluruh ikan itu kepala, kemudian isi perut itu merupakan media yang sangat bagus untuk tumbuh kembangnya bakteri pembusuk. Dengan dihilangkan media itu, artinya itu menjadi lebih bersih, dianggap lebih memperpanjang masa simpan. Setelah itu diapakan? Mungkin di blanching ya. Kemudian ditambah dengan media untuk menurunkan pH, karena ikan daging itu kan pH-nya secara alami kan netral ya. Nah, setelah ditambah media dipanaskan dengan suhu tinggi, suhu sterilisasi dengan pengemasan yang rapat. Nah, ya itu setelah itu apa? Ya setelah itu bisa disimpan pada suhu ruang selama misalnya berapa? 1 tahun misalkan. Ya, bisa. Kenapa? Kok masa simpannya bisa sampai 1 tahun pada suhu ruang? Karena proses perlakuan pendahuluan, proses pengolahan. Jadi proses yang sudah dilakukan secara ganda, tidak hanya atau bahkan lebih ya, bermacam-macam proses untuk pendahuluan sebelum akhirnya kita mendapatkan produk yang awet itu. Jadi tidak hanya satu operasi untuk pengawetan, tetapi banyak ya, banyak bermacam-macam. Oke, kita harus mengingat dulu ciri ikan segar. Ciri ikan segar itu seperti apa? Kalau ikan ya berarti matanya jernih, pupilnya masih menggembung ya. Ikan itu kan matanya kayak melotot gitu ya. Siripnya, ekornya utuh, tidak mudah dicabut, insangnya ya. Jadi dagingnya tidak habis kena mungkin luka-luka bekas dimakan ikan yang lain misalkan ya. Dagingnya elastis, kalau kita tekan dia akan mudah lagi keluar ya. Sisiknya masih kuat, tidak mudah tidak pada apa itu, tidak mudah lepas gitu ya, tidak pada lepas. Kemudian baunya masih segar, amis. Nah, selain ikan bagaimana? Udang misalnya. Udang ya sama, berarti udang mungkin yang paling bisa kita lihat adalah baunya. Baunya masih segar, udang segar, bukan bau yang udah busuk gitu ya. Tampilannya misalnya tidak tergantung dari udangnya. Kalau udangnya itu ada udang yang warnanya itu gelap, ya dia gelapnya itu sempurna ya. Masih tanda-tanda segar itu masih tampak. Jadi nggak bisa melihat insangnya bagaimana, dalamnya insang merah apa enggak gitu ya. Kalau ikan bisa kita lihat seperti itu. Tapi udang pun bisa kita lihat, udang yang sudah busuk kadang-kadang aromanya sudah busuk ya, kecuali misalkan ditambah dengan formalin. Kadang-kadang menjual ikan atau nelayan itu kadang-kadang seperti itu. Jadi mereka nggak mau komoditasnya belum terjual tapi sudah busuk ya, padahal secara kalau itu tidak ditambah bahan-bahan yang bahan kimia seperti itu mungkin memang sudah busuk. Kemudian biasanya lebih lunak gitu ya, lunak. Terus kulitnya itu sudah nggak kencang, nggak kelihatan seger gitu ya. Itu pada udang. Cumi lebih mudah lagi dilihat. Biasanya udang, cumi atau yang berbadan lembut seperti itu dia mudah sekali tercium aromanya kalau memang sudah busuk. Ya, jadi semua produk-produk perairan itu rawan rusak. Ya, kecuali ada perlakuan untuk ya, biar dia tidak mudah rusak. Nah, kerusakannya biasanya kalau produk ikan segar dia masih mempunyai ciri ikan hidup
Ya, jadi ciri ikan hidup itu dia tidak langsung mengapung di atas. Kalau Anda punya ikan hias misalkan mati, Anda lihat itu mati, kalau sudah mengapung di atas itu sudah beberapa waktu. Begitu dia mati biasanya dia masih di dalam air, ya, masih di dalam air. Nanti setelah beberapa waktu dia baru mengalami proses kerusakan menjadi misalnya pernafasan dari aerob menjadi anaerob, ya. Kemudian dia akan lama-lama akan mengambang gitu ya, mengapung dulu dengan posisi seperti ini ya. Kalau ikan itu kan dia seperti ini kan, jalan gitu ya. Kalau sudah mengapung dia menjadi posisinya miring gitu. Kadang-kadang miring-miring dulu gitu ya. Baru setelah beberapa waktu, setelah selesai rigor, dia baru ke atas. Jadi pada saat dia setelah mati, baru pasti dia belum mengalami proses kerusakan secara fisik. Ya, itu nanti beberapa waktu kemudian baru ada proses kerusakan fisik, kerusakan kimia, kerusakan mikrobiologi, ya. Yang kerusakan-kerusakan itu akan manifestasinya adalah dia secara sensoris dia mengalami perubahan. Secara sensoris seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau kita lihat, oh tidak segar lagi. Kalau kita cium aromanya akan berbeda, off flavor. Ya, kita lihat, kita pegang sudah tidak elastis lagi. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari tadi terjadinya kerusakan-kerusakan fisik, kimia, mikrobiologi. Nah, penyebab komoditas ikan ini bersifat mudah rusak apa? Ya, karena ikan itu pH-nya pH netral. Ya, pH-nya itu sekitaran mendekati 7. Ya, itu kalau bahan pangan dengan pH netral pasti mikroorganisme itu suka. Apalagi ditambah dengan dia tinggi protein, tinggi lemak. Ya, dia nggak usah berusaha untuk bertahan hidup. Ya, dia sudah otomatis mampu bertahan hidup, berkembang biak di sana dengan cepat. Ya, kalau buah sayur, kenapa dia lebih lama masa simpannya dalam kondisi yang sama-sama tidak diberikan perlakuan? Karena buah sayur secara alami dia pH-nya itu sudah rendah, ya, meskipun itu sayur yang misalkan buah atau sayur yang tidak asam, itu pH-nya biasanya kalau kita cek dia akan di bawah 6. Kemudian proteinnya kan rendah, bahkan non protein, ya. Nah, itu mikroorganisme yang nggak bisa hidup di kondisi seperti itu, atau dia hidup tapi tidak mudah berkembang biak, ya, karena mereka butuh protein, butuh lemak. Kalaupun ada kerusakan, itu kerusakan yang sifatnya biasanya fisik, ya, misalkan kelembaban yang tinggi atau proses respirasi, kemudian airnya tidak bisa keluar, dia turun lagi ke bawah sehingga terjadi pembusukan di sana, ya, bukan karena mikroorganisme yang seperti bakteri. Kemudian penyebabnya lagi adalah masa rigor yang belum selesai, ya. Ikan itu tidak mengalami proses kerusakan sampai proses rigor mortis selesai. Rigor mortis itu kekakuan, jadi tidak hanya pada ikan, ya, hewan semuanya, manusia pun pada saat dia meninggal beberapa saat dia mengalami kekakuan. Kenapa? Karena terjadi reaksi tarik menarik pada otot dan proteinnya, ya. Nah, nanti setelah itu selesai baru proses yang namanya pembusukan itu terjadi. Nah, ikan segar walaupun sudah mati dia tetap di bawah, tadi saya sampaikan, ya. Nanti pada saat dia sudah rusak dia baru mengapung. Nah, kalau tidak ada perlakuan pengawetan atau pendinginan, 2 jam, 3 jam tergantung ini. Kalau Anda misalnya beli cumi-cumi, ya 1 jam aja sudah ada aroma yang tercium, ya. Kita letakkan saja di dapur gitu. Nah, apalagi suhu udaranya panas,
dia langsung akan mudah sekali rusak. Nah, itu penyebab komoditas ikan relatif mudah sekali mengalami penurunan mutu. Nah, sekarang tujuan penyimpanan ya. Tentunya tujuan penyimpanan semua komoditas pangan atau produk itu memperpanjang masa simpan. Tujuan utamanya adalah memperpanjang masa simpan. Ya, kemudian yang lain apa? Ya, memudahkan produsen dalam mengambil dan menggunakan bahan, misalnya ya dengan adanya penyimpanan kan, maka akan memudahkan produsen untuk menggunakan bahan itu. Tidak ini baru ini sudah busuk ya. Proses penyimpanan yang sesuai, yang teratur, tidak misalkan semuanya langsung masuk ke suhu freezer yang itu pendinginan cepat ya. Nanti proses thawingnya lama ya. Kemudian yang kedua mempertahankan mutu dan keamanan pangan. Mutu ya. Tadi masa simpan pasti kalau ada mutu yang masih segar. Kemudian mencegah tercemarnya pangan oleh bahan yang lain yang berbahaya sehingga proses penyimpanan itu selalu harus memperhatikan ini disimpan di mana yang paling tepat. Jangan didekatkan dengan bahan yang non pangan atau bahan tambahan atau bahan yang berbahaya biar tidak terjadi kontaminasi silang. Terus mencegah terlukanya bahan baku, bahan tambahan ya, bahan penolong. Jadi jangan sampai nanti tertukar. Dikiranya tepung ternyata bahan tambahan ya kan. Kemudian faktor yang menyebabkan penurunan, cepatnya penurunan mutu pada ikan basah atau jenis perairan yang sifatnya masih segar basah. Ada faktor internal, ada eksternal. Internal seperti apa? Ya yang ada pada ikan itu sendiri, misalkan jenis ikan, jenis kelaminnya. Kenapa jenis kelamin? Manusia, hewani atau ikan itu sama. Jenis kelamin ikan kalau betina itu lapisan lemaknya lebih banyak. Dengan lebih banyaknya lemak itu dia akan mempermudah proses pembusukan. Sedangkan yang jantan kalau manusia laki-laki itu ototnya yang banyak ya, lebih mudah pembusukannya pada saat lapisan lemaknya itu lebih tinggi. Terus jenis ikan ukurannya seberapa ya. Jenis ikan seperti tadi, misalkan ada moluska, ada macam-macam tadi yang berdaging lunak, misalnya kayak cumi-cumi, ikan atau udang, tentunya dibandingkan ikan misalkan ya, itu akan berbeda. Terus ukuran. Jadi apa itu permukaan apa namanya kulit permukaan luas permukaannya semakin besar tuh semakin luas permukaannya akan semakin mudah busuk. Terus keadaan lapar atau kenyang ya, ikan yang kenyang berarti perutnya masih terisi dengan makanan, lambungnya masih terisi makanan. Nah, pada lambung yang penuh terisi makanan, dia akan menyebabkan cepat busuk, mikroba banyak di sana dibandingkan yang kosong. Aktivitas enzim semakin cepat, aktivitas enzim ditunjang oleh apa? Ya, suhu ya, otomatis di suhu dingin atau suhu beku, aktivitas enzim itu inaktif. Nah, pada suhu ruang ya dia akan aktif, enzim-enzimnya aktif sehingga proses pembusukan akan berjalan lebih cepat. Kalau eksternal ya tadi ya ada suhu, ada kelembaban udara, macam-macam ya, jumlah jasad renik yang mungkin ada disimpan di tempat yang tidak bersih, tentunya akan lebih cepat busuk dibandingkan di tempat yang lebih bersih, kering ya. Nah, ada proses pembekuan. Pembekuan ini ada tujuannya, yaitu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme mungkin tidak mati atau bakteri yang tumbuh tidak mati, tetapi dia inaktif, dia tidak aktif.
kemudian menghambat reaksi-reaksi enzimatis, kimia, biokimia, ya, reaksi enzimatis tadi yang saya sampaikan pada suhu ruang dia akan lebih cepat. Demikian pula reaksi kimia, biokimia akan berjalan lebih cepat ya pada kondisi dia terpapar oksigen, panas itu akan mempercepat rusak. Bahan pangan yang didinginkan atau dibekukan harus ada perlakuan pendahuluan. Ya, misalkan tadi di awal ya sudah saya singgung ada proses pembersihan, ada proses blanching, dipanaskan atau itu untuk menghilangkan jumlah atau mengurangi jumlah mikroba awal yang nempel gitu ya. Atau disterilisasi baru disimpan pada suhu dingin atau setelah disterilisasi dikalengkan itu boleh disimpan pada suhu ruang ya. Jadi sudah saya singgung. Jadi itu fungsinya untuk apa? Ya untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme, mematikan. Kalau pada suhu dingin, suhu beku, asal tidak yang suhunya itu terlalu ekstrim, dia tidak mati, tetapi dia mengalami proses inaktif, diam gitu ya. Kemudian ada perbedaan pendinginan dan pembekuan. Pendinginan dan pembekuan hubungannya dengan aktivitas mikroba. Ya. Jadi sebagian besar organisme perusak ini akan tumbuh dengan cepat pada suhu di atas 10 derajat. Ya, akan tumbuh dengan cepat pada suhu di atas 10 derajat Celcius. Itu kan kalau 10 biasanya kulkas kita yang refri itu sekitar 10-an. Nah, kalau di atas 10 berarti dia mendekati suhu ruang, dia akan lebih cepat rusak. Ya. Beberapa jenis organisme pembentuk racun masih bisa hidup pada suhu 3,3 derajat Celcius. Artinya suhu rendah dia masih mampu, suhu tinggi juga dia masih mampu. Nyatanya bakteri membentuk racun itu harus disterilisasi. Ya, dia ringnya itu lebih panjang gitu ya, ringnya hidup itu lebih panjang sehingga memang harus kita antisipasi itu. Nah, ada beberapa kerugian atau kekurangan pada penyimpanan dingin meskipun itu dianggap sebagai proses pengawetan yang paling cepat, paling sederhana, paling gampang, paling lazim kita lakukan di tingkat rumah tangga bisa ya. Tidak merubah bentuk pada produk yang kita simpan, kecuali memang yang tidak mungkin kita simpan di freezer. Kalau yang elastis macam daging, ikan itu masih bisa ya disimpan di freezer, setelah kita thawing dia masih kembali sempurna atau kembali ke bentuk yang sebelumnya. Tetapi produk-produk tertentu, misalnya yang hewani tahu misalkan, ya nggak mungkin kita simpan di freezer karena tahu tidak elastis ya, proteinnya itu protein yang tidak seperti protein daging, ototnya tidak seelastis daging, sehingga pada saat dia sudah ada yang tadinya air yang ada pada tahu itu sudah membeku menjadi es kristal, pada saat kita thawing dia tidak akan berubah lagi menjadi tahu seperti segar pada saat belum kita bekukan. Ya, dia akan terjadi proses kayak nanti jadi busa itu ya, kayak jadi busa karena rongga-rongganya besar sehingga kapes-kapes gitu. Kapes-kapes itu apa ya, kayak busa itu ya. Rongga-rongga itu dari mana? Rongga-rongga itu yang tadinya ditempati oleh kristal es. Apalagi di kulkas kita di rumah itu pembekuan lambat. Nah, pada saat kristal es itu kalau dibandingkan dengan air dia akan mengalami dia tidak bisa volumenya itu lebih besar gitu, sehingga dia akan membentuk lubang yang lebih besar dibandingkan pada saat itu ditempati oleh air sebelum membeku.
Nah, kerugian penyimpanan dingin yang lain terjadinya penurunan vitamin, ya, karena vitamin ya pada suhu yang ekstrim seperti itu dia tidak tahan, dia labil sifatnya. Terus berkurangnya kerenyahan atau kekerasan, misalnya pada buah dan sayur, ya, perubahan warna merah pada daging, oksidasi lemak pada ikan, ini ada oksidasi lemak, ya, pelunakan jaringan ikan. Nah, kalau itu kita taruh di suhu beku lama, ya, dia suhunya rendah sekali, dia akan terjadi pelunakan jaringan. Terus flavornya akan berubah atau flavornya itu menurun, tidak bisa kita cium lagi aroma flavor ikan segar meskipun nanti kita towing. Towing itu disegarkan, ya, yang tadinya beku, kemudian esnya dicairkan, itu namanya di towing. Nah, penyimpanan dingin ikan segar, apa yang terjadi? Bakteri ikan laut akan berkembang pada kisaran -10 sampai -20, dia masih bisa, ya. Jadi di bawah itu mungkin nanti akan aman. Penyimpanan 0 menggunakan es tahan, ya, sampai 12 sampai 14 hari. Kalau kita nyimpan di kulkas itu kan paling rendah tuh 0 derajat atau -1 lah, kalau kulkasnya masih baru -1 bisa sampai -4. Kalau kulkas yang besar ya di lab itu, yang hanya freezer itu dia bisa sampai mungkin -11. Nah, ya, yang paling tinggi -11. Rata-rata -7 gitu, ya. Nah, penyimpanan pada -2 sampai -4 dengan pendinginan air laut bisa tahan sampai 2 bulanan. Kemudian pembekuan sampai 30 derajat, -30 derajat, dia bisa mencegah denaturasi protein dan ketengikan lemak. Jadi tidak terjadi nanti proses oksidasi. Ya. Jadi kalau masih 0 derajat, proses oksidasi mungkin masih bisa jalan meskipun lambat. Nah, kalau sampai -30, dia bisa 1 tahun itu, ya, 1 tahun bisa tahan. Kenapa? Karena ya semuanya inaktif, ya, enzim inaktif, sehingga dia bisa terhambat proses penurunan mutunya. Makanya kalau nelayan atau apa ya namanya apa tuh kalau yang mencari ikan di tengah laut sampai berbulan-bulan, atau pelaut-pelaut, ya, itu di tengah laut ya sampai berbulan-bulan, misalkan yang untuk yang kerjanya itu di tengah laut, tambang kayak gitu-gitu, pertambangan, ya, itu kan dia tidak di darat, dia di laut terus kapalnya itu, ya, sehari-hari ya di laut sampai misalnya sekian bulan. Dari mana mereka mendapatkan makanan? Apa tiap hari harus mancing? Kan enggak. Freezernya itu sudah dipenuhi dengan bahan-bahan makanan yang notabene dia tahan, ya, disimpan pada suhu beku, kemudian dalam waktu yang relatif lama. Dia ada bekal makanan yang cukup. Nanti mungkin kalau misalkan habis mungkin ya ada support dari darat yang terdekat untuk menambah begitu. Tapi support hewani biasanya ya dari freezer itu dalam jumlah yang cukup. Ada beberapa kerusakan yang mungkin terjadi pada proses-proses penyimpanan beku, ya, misalkan freezer burn. Pada ikan beku terjadi pengeringan, ya, bercak putih, misalnya mengeras, kayak mengkerut gitu, ya, karena pendinginan tadi, ya, mengkerut pada permukaannya. Mencegahnya bagaimana? Ya dengan pengemasan. Makanya kalau kita menyimpan pada suhu beku, jangan langsung ditaruh saja di freezer, tetapi harus dengan kemasan yang sesuai, ya. Saya bisa menyimpan, misalkan saya biasa menyimpan sayur apa ya yang sudah saya siangi, saya tata, kemudian saya bungkus dengan kertas, masukkan di wadah yang bertutup, kemudian saya simpan di
kulkas di bawah tentunya. Itu meskipun sampai lama, biasanya saya bisa 1 bulan nyimpen cabai misalkan ya, itu masih dalam kondisi yang tetap segar, tetap bagus. Kalau produk perikanan bagaimana? Saya akan menyimpan juga di wadah-wadah seperti itu ya. Jadi pada wadah-wadah yang ikannya atau daging itu sudah saya siangi, dipotong sesuai dengan kebutuhan, diwadahi. Jadi pada saat kita butuh ya sesuai dengan yang akan kita olah, misalkan sekian potong, atau jadi tidak semuanya keluar, semuanya masuk lagi, enggak seperti itu. Ya, itu untuk mencegah kerusakan. Kalau di swalayan Anda lihat ada pengemasan menggunakan es batu itu ya, yang kecil-kecil, itu juga untuk mengurangi tingkat kerusakan, atau kayak diselimuti es, ya itu untuk mengurangi tingkat kerusakan juga. Maaf ya, nanti sebentar. Nah, penyimpanan beku menggunakan es krim ya bisa. Itu suhunya rendah sekali. Nah, kalau misalnya ini tidak dalam rangka, bukan rumah tangga ya, atau industri yang memang dia mendapatkan bahan baku itu bisa digunakan masa yang lama, bisa digunakan ini ya. Jadi menggunakan es krim nitrogen apa ya, cair, atau ini bisa sampai suhunya itu -78 ya. Kemudian refrigeran lain, refrigeran itu pembeku ya, bisa low carbon, hidrokarbon ya, anorganik. Nah, ini suhunya berbeda-beda. Itu kalau tidak dikelola dengan baik, proses pembekuan karena proses kerusakan karena pembekuan ini akan terjadi. Tidak hanya pembekuan ya, jadi kan kita tahu proses-proses kerusakan itu kadang terjadi pada suhu yang tidak sesuai dengan penyimpanannya. Misal kita nyimpan pisang pada kulkas, itu pisang itu pasti akan lebih cepat rusak daripada kita simpan pada suhu ruang, sehingga tidak mesti yang di kulkas atau suhu rendah itu masa simpannya lebih lama, itu tidak pasti. Ya, itu yang terjadi. Jadi harus kita tahu ini suhunya kira-kira suhu untuk yang paling sesuai, paling tepat itu suhu berapa. Itu yang akan kita aplikasikan. Ya, tidak boleh pokoknya melebu freezer semua gitu. Ya enggak pas. Ya, kita mau tadi ya, tahu misalkan harus masuk freezer biar awet. Enggak seperti itu. Awetnya awet, tetapi pada saat kita tuang dia akan rusak. Teksturnya menjadi tidak sesuai gitu. Ada juga pada suhu panas yang tidak sesuai misalkan ya, terjadi proses kerusakan juga karena tidak sesuai dengan suhunya. Nah, ada beberapa kerusakan ikan selama penyimpanan, misal kerusakan ikan kering. Ya, ikan kering atau bentuk awetan ikan ini biasanya yang kita tahu kan dikombinasi dengan penggaraman. Ya, tapi ada juga yang ikan kering tanpa penggaraman. Dan kita mencari ikan kering yang ini asin enggak gitu ya. Karena kalau asin kan diolah itu enggak enak. Nah, biasanya kita cari yang tidak terlalu asin. Tetapi pada ikan kering yang tidak terlalu asin akan terjadi kerusakan yang lebih cepat, misalkan karena jasad renik, karena serangga, karena tikus, ya, atau rodenta. Mereka suka hidup pada
komoditas-komoditas yang seperti itu, protein tinggi, lemak tinggi, tetapi dia tidak terlalu asin. Kalau asin kan mereka juga nggak mau, ya, baik mikroorganisme, serangga atau biologis seperti tikus dan sebagainya itu juga tidak suka gitu ya pada kondisi yang terlalu asin. Makanya bahan pengawet garam itu termasuk bahan pengawet. Telur asin dengan telur rebus sama-sama direbus, sudah ada proses pengasinan, pasti lebih awet. Begitu pula ikan. Ya, ikan pindang itu mesti ada proses penggaraman. Kita bandingkan dengan ikan yang sama-sama dikukus, ya pasti akan lebih cepat rusak yang hanya dikukus tanpa penggaraman. Nah, kalau kita lihat ikan kayak ikan jambal itu yang tidak ada durinya, kemudian tebal sekali, tidak terlalu kering, tapi kok sampai awet bertahun-tahun, kita wajib curiga ya. Pasti ada bahan pengawet, misalkan formalin, yang ini yang digunakan pada saat proses pengeringan. Nah, proses pengeringan itu rawan. Pada saat awal pengeringan pasti yang namanya ada kayak belatung, ada itu mesti ada gitu ya. Jadi yang saya lihat, ini pernah juga masuk di TV, saya waktu itu lihat bisa disemprot dengan semprotan serangga itu, semprotan nyamuk atau apa itu. Ya, Pak. Karena apa? Karena pada saat proses pengeringan itu hanya ikan segar di apa itu mau diiris-iris kalau kayak jambal gitu ya. Nah, itu harganya mahal kan jambal itu. Tetapi proses pengeringannya kadang-kadang saya kalau mau masak gitu ya saya was-was juga. Proses pengeringan awal itu langsung ditaruh di apa itu ya tempat yang luas kayak gitu, sudah didiamkan pada sinar matahari, di bawah sinar matahari. Kotoran-kotoran, debu dan sebagainya mungkin ada. Kemudian pada saat beberapa jam atau ini kan nanti aromanya itu sudah mulai kayak membusuk gitu ya. Itu kan sama kayak ikan sebelum kering pasti ada proses dia basah. Nah, pada saat basah sebelum kering itulah rawannya muncul bermacam-macam kotoran, bermacam-macam bakteri, mikroorganisme busuk itu muncul datang. Nah, praktek yang dilakukan oleh nelayan produsen itu kadang disemproti gitu dengan bahan kimia. Ya, saya yakin itu kalau nggak formalin ini semprotan serangga itu. Jadi kadang-kadang ya lebih banyak formalin ya. Yang itu diwawancarai disemprot pakai semprotan serangga. Buat apa? Menghilangkan jangan sampai tumbuh. Kadang-kadang ada jamur ya, kalau sudah kering itu tumbuh jamur yang warnanya oranye gitu atau kuning. Atau jangan sampai tumbuh kayak belatung. Nah, ini kan apa ya? Nah, itu sudah disemprot bahan kimia seperti itu, kita mau makan itu kan juga was-was, ya, belatung. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kerusakan karena jasad renik. Ya, ikan menyerap air dari udara dengan cepat pada kondisi misalnya kelembaban udaranya itu tinggi lebih dari 75, lebih dari 70 itu sudah termasuk tinggi ya. Nah, kelembaban udaranya tinggi, maka ikan yang kering ini dia akan menyerap dari udara. Nah, nanti akan tumbuh kapang, tumbuh bakteri halofilik yang tahan garam. Kemudian terjadi perubahan-perubahan secara sensoris, warnanya, teksturnya, kalau masih agak basah baunya. Ya. Dulu saya pernah mendapatkan hibah kewirausahaan untuk mahasiswa, ya, mengajak mahasiswa. Itu jadi dulu ada hibah dosen itu yang wajib mengajak mahasiswa. Jadi waktu itu saya membuat ini keripik cakar ayam itu. Ya, terus sebelum mengerjakan saya ke Klaten. Klaten itu kan sana ada kayak ya pembuatan keripik gitu, keripik cakar. Saya tanya, ini bagaimana cara pengeringannya? Pengeringannya pada sinar matahari. Jadi
biasanya kalau tidak mataharinya panas sekali atau ini terus harus sampai besoknya belum kering, itu nanti tumbuh belatung. Orangnya yang biasa produsennya itu menceritakan seperti itu. Oh, berarti sesuai yang saya lihat itu di TV juga seperti itu ya. Itu keripik cakar. Artinya kan itu dari kulit ya, kulit cakar ayam itu. Nah, pada ikan ya sama seperti itu ya, kan hewani tinggi protein ya yang terjadi seperti itu. Pada saat kadar airnya masih tinggi, dia akan tumbuh jamur-jamur seperti Aspergillus, Penicillium, ya, kapang, yang warnanya coklat, warnanya oranye ya. Kadang-kadang kita lihat ikan asin warnanya kayak gitu, berarti ada jamur-jamur yang warnanya memang membentuk warna yang seperti itu. Kemudian ada tumbuhnya jamur ya, Wallemia sebi namanya. Ikan asin di udara terbuka, ada bercak coklat, cita rasanya tidak enak. Dan saya pernah beli ikan jambal itu di mana ya? Di Jepara itu di pantai Kartini atau apa itu kan di pinggir-pinggir itu jual ikan asin tuh. Ya waktu itu saya tertarik sekali. Ini ikannya besar sekali, harganya itu murah sekali, hanya 10.000 atau yang besar lagi 25.000. Itu kalau kita beli misalnya di swalayan itu 10.000 apa 25.000 itu hanya dapatnya sedikit kecil gitu ya. Tapi itu kok ikannya bersih, putih gitu ya, jambal tebal sekali, nggak ada durinya, dijual dengan harga itu. Tapi kayaknya plastiknya itu udah agak lama gitu ya, plastik bungkusnya itu. Mungkin udah digantung-gantungkan itu juga agak lama. Saya beli yang tidak terlalu besar, saya bawa dulu ke lab. Pada saat teman-teman mahasiswa praktek, uji formalin, saya uji. Wah ternyata formalinnya, Masya Allah, itu pekat sekali ya, warna ungunya itu. Ya, jadi nggak jadi saya masak, saya tinggal di lab kimia dulu ya, dipakai berulang-ulang untuk praktek mahasiswa. Nantinya praktek-praktek seperti itu sudah sangat jamak sekali di masyarakat kita ya. Mereka tidak tahu ini harusnya tidak menggunakan bahan-bahan yang memang tidak diperbolehkan gitu ya. Tamir juga akan tumbuh, tamir tahan garam, Saccharomyces itu tahan garam. Jenis-jenis mikroba atau bakteri yang tahan garam. Ya, jadi yang paling rawan adalah proses itu pada saat ikan masih basah itu loh, sebelum kering. Nah, itu kan masanya lama itu. Pada saat ikan basah menuju kering itu kan masanya lama. Ya, sebelum kering yang sempurna itu dengan kadar air tertentu mikroba masih bersukacita itu bersukaria untuk memanfaatkan sumber-sumber protein, lemak yang ada di sana, kadar airnya. Nanti begitu kadar air tertentu, dengan kadar garam tertentu, dia mulai agak sulit bergerak, sulit berkembang biak. Tapi pada saat kadar airnya masih tinggi, ya, apalagi tadi garamnya tidak terlalu tinggi, ya itu menjadi media yang paling menyenangkan. Terus serangan serangga ya, ikan kering tanpa diasin rentan serangan serangga. Hama ikan laut yang menyerang di awal pengeringan sampai kering ya, itu akan menyerang. Ikan tawar ya, jadi ikan tawar atau ikan yang tidak diasin gitu ya. Ada tungau juga, ada insektisida yang tidak membahayakan, misalnya piretrum. Itu biasa digunakan ya. Sebenarnya itu yang harusnya digunakan itu ya kalau insektisida, tetapi memang hanya menyerang insektisida, tidak sampai ke manusia. Artinya dia mudah sekali inaktif. Pada saat sudah disemprotkan beberapa waktu dia langsung netral. Nah itu seharusnya. Tapi biasanya harganya cuma tidak banyak di pasar, sulit dicari. Sehingga produsen-produsen lebih senang dia menggunakan bahan-bahan yang relatif murah, mudah didapat, mudah digunakan. Nah, itu biasanya yang tidak diperbolehkan, tetapi ya digunakan. Tikus ya suka yang biasanya tanpa garam.
Terus ada kerusakan karena oksidasi lemak. Ya, ikan itu kan lemaknya tinggi, ya pada saat lemak itu bertemu dengan oksigen di udara maka terjadi oksidasi. Ya, oksidasi akan terjadi aroma tengik, rancidity itu produk oksidasi lemak dengan oksigen ya. Produk lemak itu rancid itu tengik karena asam-asam lemak yang berantai panjang ya dengan ikatan rangkap di sana bereaksi dengan oksidasi. Terus ada reaksi Maillard ya pada ikan kering yang tanpa penggaraman dia akan terjadi reaksi sama dengan oksidasi juga ini ya, tapi terbentuk reaksi browning jadi warnanya nanti akan lebih gelap. Produk ikan yang lain tadi ikan-ikan kering ya. Produk ikan yang lain adalah yang diolah secara tradisional maupun modern, misalkan ikan pindang, ikan pedo, terasi, atau produk pengalengan. Ya, produk pengalengan itu pengalengan ikan. Kerusakannya kalau produk pengalengan itu modern, ya ikan pindang, ikan pedo, terasi, ikan asap itu tradisional. Ikan asap bisa tradisional, bisa modern. Ada ikan asap yang sudah diolah secara pabrikan, yang kadang-kadang kita lihat ya, ikan asap misalnya smoke itu yang ini ya, biasanya sudah kemasan begitu, itu yang modern. Biasanya lebih banyak daging dibandingkan ikan. Kalau ikan masih banyak yang menggunakan tradisional. Terus ikan kaleng yang modern nanti akan terjadi semua ya pengalengan produknya biasanya kerusakannya penggembungan, kerusakan mekanis, karat ya, atau kerusakan secara kalau mekanis itu jatuh misalnya kepencet-pencet ya itu kalau sudah jatuh peyok gitu pasti ada bagian yang terbuka ya relatif mudah terjadi proses pembusukan. Kalau penggembungan berarti di sana sudah tumbuh mikroorganisme pembentuk gas yang dia akan menggembung. Nah ini ya mekanis selama penyimpanan atau distribusi kaleng peyok headspace yang terlalu kecil, jadi juga dia tekanannya menjadi tinggi sehingga menjadi menggembung. Ya, headspace itu ruang kosong antara tutup dengan isi. Ya, harusnya berapa ya? Ada sekitar 1,5 cm gitu ya, atau tergantung produk. Kerusakan termofilik bisa terjadi. Ini gagalnya proses pengalengan misalkan, jadi belum mati semua mikroorganisme. Masih ada mikroba tahan panas yang masih tumbuh ya, misalkan ini alatnya tidak divalidasi dengan benar sehingga proses itu belum sempurna tapi sudah diselesaikan gitu ya, itu akan terjadi proses lanjutan ya, mudah busuknya di sana. Ada kerusakan bakteri-bakteri yang memang dia tahan panas, flat sour ya, gaseous spoilage itu membentuk gas muncul. Ini adalah kerusakan-kerusakan karena proses pengolahan atau pengalengan yang tidak sempurna ya, suhunya masih kurang atau waktunya masih kurang, alatnya tidak bisa settingnya itu ya, mungkin validasinya tidak secara teratur dengan bagus. Teknik penyimpanannya bagaimana? Ya ada pemeriksaan kalau kaleng ya, pemeriksaan peti kemas, sekundernya ya, keadaan kalengnya, label sebelum penyimpanan, tumpukan tidak terlalu tinggi, ya, tidak perlu udara terbuka karena nanti akan menimbulkan korosi. Jadi kalau kita misalnya menyimpan di gudang beras itu harus ada lorong yang bisa digunakan untuk oksigen itu keluar masuk atau udara itu ya bisa keluar masuk sehingga tidak terjadi kelembaban yang tinggi. Tapi pada gudang penyimpanan produk-produk pengalengan itu tidak diperlukan karena memang dia justru untuk menghindari banyaknya oksigen yang ada di sekitarnya.
Terus ada pengawasan yang teratur, ada analisis lab, ya. Pada saat ada kaleng yang bocor harus langsung diambil, sebelah-sebelahnya juga diuji. Itu produk pengalengan, produk atau komoditas ya, komoditas perairan dan produk-produknya, bagaimana cara kita mengelola, bagaimana cara kita memperpanjang masa simpannya ya, sehingga akan menjadi lebih awet. Ini yang bisa saya sampaikan, waktunya 50 menit. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan Mbak. Kan ada ikan gurame gitu ya Bu, digoreng, terus habis itu dibiarin gitu Bu, terus keluar belatungnya atau larva itu kenapa ya Bu? Oke. Ya, ada ikan yang digoreng, kalau memang masa penggorengan dengan saat dimakan itu sudah terlalu lama, ya pasti proses pembusukan sudah terjadi. Jadi ikan yang tadi saya sampaikan itu kan mau digoreng apa diapakan itu proteinnya tinggi, ya, proteinnya relatif tinggi kadar. Jadi komposisi gizinya itu lengkap pada ikan itu, ya. Makanya proses-proses pengolahan ikan itu seharusnya proses pengolahan apa saja sebenarnya ya tidak boleh melebihi 6 jam pada saat dia diolah dengan pada saat dia dikonsumsi pada suhu ruang. Kalau ikan digoreng, saya yakin disimpannya ya pada suhu ruang, ya. Pada penggorengan yang misalnya tidak terlalu kering, dia masih basah, di dalamnya kadar air masih ada, kadar protein masih ada, pH-nya tidak terlalu rendah, ya pasti mikroba akan mampir ke sana, muncul, berkembang biak. Nah, nanti akan terjadi proses pembusukan. Nah, proses pembusukan pasti mengundang hewan-hewan semacam, jadi itu biologis ya, kalau ada belatung itu kan biologis ya, dari kayak cacing yang tadinya ada di sana, nah, kan tumbuh ya, ada belatung. Makanya kalau kita misalkan tempat sampah kita, sampahnya adalah sampah makanan, kayak lebaran misalnya sampah makanan banyak, pasti belatungnya juga akan cepat tumbuh di sana ya. Jadi adanya proses pembusukan, produknya biasanya ya belatung. Ini tidak hanya pada ikan ya, manusia pun yang mati misalkan pembunuhan kayak gitu ya muncul di sana karena proses pembusukan dia mengundang makhluk-makhluk biologis yang lain untuk bisa masuk. Ya, memang dia makanannya itu sumber-sumber kayak belatung itu ya makanannya proses-proses pembusukan. Jadi hasil-hasil pembusukan protein jadi indol-skatol sampai yang kecil-kecil dari peptida, asam amino sampai indol-skatol ya, amonia itu nanti pasti akan muncul itu. Kalau dalam kondisi yang dia tidak terlalu kering ya. Tapi kalau ikan gorengnya sampai kering sekali, saya yakin tumbuhnya belatung itu lama. Ya, nanti pada saat ikan itu sudah mulai proses pembusukan kalau udaranya di sekitar lembab, dia akan cepat itu busuknya ya, sehingga menjadi lebih lunak lagi. Nah, kalau sudah lunak mulailah itu proses pembusukan terjadi. Gitu Mbak ya. Jadi belatung itu datang pada saat ada proses atau pada saat ada bahan yang sudah busuk. Pasti yang sudah busuk. Tidak mungkin ada bahan yang masih segar kemudian belatung itu datang. Pasti yang sudah busuk, baik itu matang atau mentah. Yang mentah lebih cepat lagi. Gitu Mbak. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Ini kayaknya ada acara ya, mungkin Anda juga ada yang mengikuti lomba-lomba, silahkan persiapan. Saya akhiri untuk kuliah pagi hari ini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.